Dahulu kala, di desa terpencil tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub sudah ditinggal ayahnya sejak ia masih kecil. Suatu hari, ketika mereka sedang berkebun, Ibu kenapa, Bu? Ibu tidak apa-apa, nak. Ibu hanya batuk biasa. Kalau begitu biar saya saja yang menyelesaikan pekerjaan Ibu. Terima kasih, nak. Ibu masih kuat kok. Tidak apa-apa, Bu, biar saya saja yang menyelesaikannya. Ibu sangat bangga memiliki anak sepertimu, nak. Nak, hari sudah semakin petang. Kita akhiri pekerjaan hari ini ya. Baik, Bu. Ada yang ingin dibicarakan denganmu, nak. Tidak apa, Bu? Ibu rasa kamu sudah semakin dewasa. Kamu sudah pantas untuk meminang gadis. Kakak telah menikah, nak. Ibu ingin meminang darimu. Saya belum siap menikah. Terus, jika ibu pergi nanti, siapa yang akan mengurusmu, nak? Jangan bilang begitu, Bu. Ibu hanya merasa lelah. Ada yang berbeda dengan ibu hari ini. keesokan harinya, Tumben Ibu yang menyiapkan semuanya hari ini. Sudahlah, tidak apa-apa, nak. Ibu hanya tidak ingin kamu kelelahan saat bekerja. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, nak. Sepertinya hari ini ibu tidak bisa ikut bertani denganmu. Ya sudah, Bu, biar Jaka saja yang bekerja. Ibu diam saja di rumah. Ya sudah, kalau begitu Jaka pergi dulu ya, Bu. Ya, nak. Hati-hati ya di jalan. Jaka pun menuju sawah untuk bertani. Walaupun hanya pergi bekerja sendirian, ia tetap semangat demi ibunya yang sedang lemah di rumah. Setelah beberapa hari kemudian, setelah peninggalan ibunya, Jaka Tarub menyesali perbuatannya yang telah membiarkan ibunya yang lemah di rumah sendirian. Di kahyangan terlihat 7 bidadari cantik yang sedang meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke Mayapada. Wah, cerah banget pagi hari ini. Matahari membangunkanku dari mimpi. Rasanya tadi malam aku bermimpi pori-poriku tertusuk air. Sejuk banget. Tertusuk bagaimana? Kamu ini ada-ada aja. Yang ada yang nusuk ke pisau, sakitnya di sini. Kakak! Iya, ada apa adekku? Wangi banget pagi hari ini kamu. Iya, Kak, ayo kita ke Mayapada. Aku rindu mandi di danau. Wah, ide bagus tuh. Rasanya sudah lama banget ya kita tidak turun ke Mayapada. Oh iya, nanti kakak bilang ke Kak Ayu. Suasana di taman, bidadari 5 menghampiri bidadari 4 dan 3 yang sedang duduk di taman sambil bercengkrama. Kapan kita ke Mayapada? Aku gak sabar mandi di danau. Wah, iya ya, rasanya bagai menusuk ke dada. Dinginnya merawat darahku rasanya. Ah, kamu kebiasaan deh suka menghayal sampai ujung tanduk. Iya, Tidak tahu artinya tapi kamu suka menyebutkan. Iya. Ketika sedang berkumpul, bidadari 1 sedang terlihat sendirian di taman. Kakak, ada bidadari ingin turun ke bumi. Mereka ingin mandi di danau. Iya, Kak, ayo kita ke bumi. Ayo kita mandi di danau. Iya, ayo. Ya, tunggu sebentar ya. Kakak harus izin dong sama ayah. Kalau ayah mengizinkan kita pergi ke danau ya. Oke. Ayah, bunda, saya dan adik-adik izin pergi ke Mayapada. Kami rindu mandi di danau. Pergi lagi. Tapi ingat, ketika trompet kerajaan berbunyi, kalian semua harus kembali ke kerajaan. Iya, ayah, kami mengerti. Kami akan segera kembali setelah trompet berbunyi. Berhati-hati ada. Baik, bunda. Suatu hari, ketika Jaka Tarub sedang di hutan, tanpa disengaja Jaka Tarub mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Sepertinya aku mendengar suara wanita. Di mana ya?
Wah, ada 7 bidadari cantik. Mungkin di antara mereka adalah jodohku. Jaka Tarub berjalan mendekat menuju danau. Kemudian ia menemukan pakaian wanita-wanita tersebut yang tergeletak berserakan. Setelah memilih, ia kemudian mencuri salah satu selendang dan menyembunyikannya. Seneng banget ya bisa turun dari kayangan. Iya ya, jarang banget kita turun dari kayangan. Iya. Coba adik-adikku, saatnya kita pulang ke kayangan. Ayah sudah memanggil. Punya aku mana ya? Kakak, selendang abuku tidak ada. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Benarkah? Ayo kita cari. Bagaimana ini? Padahal tadi selendang adiknya Wangwulan ada di pinggir selendangku. Iya kak, sudah aku cari tapi nggak ada. Bagaimana ini? Kita harus segera kembali ke kayangan. Jaga diri baik-baik ya. Saatnya kita pulang ke kahyangan. Selamat tinggal. Tapi kak, bagaimana dengan aku di sini? Kakak! Keenam bidadari cantik itu pun meninggalkan Nawangwulan sendirian. Selendang abu Nawangwulan masih ia belum temukan. Nawangwulan merasa kesepian dan menangis di tepi danau. Jaka Tarub pun akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ia mendekati Nawangwulan dan menghiburnya. Mengapa engkau menangis dari cantik? Selendang abu aku hilang. Aku tidak bisa pulang ke kayangan tanpa selendang itu. Kahyangan. Jadi kau adalah seorang bidadari. Gak usah takut begitu, aku tidak akan melukaimu. Daripada kamu tinggal sendirian, mending ayo ikut ke rumahku. Benarkah? Ya, kau bisa tinggal selama pun yang kau mau. Terima kasih. Oh iya, namamu siapa? Nawangwulan. Nama yang bagus, aku Jaka Tarub. Ayo ikut aku. Dengan senangnya Nawangwulan mengikuti Jaka Tarub menuju rumah Jaka Tarub. Ia menerima ajakan Jaka Tarub karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di kahyangan, kakak-kakak dari Nawangwulan merasa takut untuk menghadapi kemarahan ayah dan ibu mereka karena mereka pulang ke kahyangan tanpa Nawangwulan. Ketakutan mereka akhirnya benar-benar terjadi. Kemana adik kalian Nawangwulan? Mana dia? Mengapa dia tidak pulang bersama kalian? Ya, Bunda, maafkan kami. Adik Nawangwulan tidak bisa ikut pulang bersama kami ke kahyangan. Dikarenakan selendangnya hilang, Bunda. Ayah kecewa pada kalian. Kalian tidak bisa menjaga adik-adik kalian. Sudahlah, mungkin sudah takdir adik Nawangwulan tinggal di Mayapada. Baiklah, baik. Duh, harus bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Mohon maaf Baginda, hamba setuju dengan perkataan Ratu Sekar Dewi. Hanya mungkin sudah takdir Nawangwulan untuk tinggal di Mayapada. Jadi kita tidak perlu menentukan apa-apa. Berharaplah semoga hal buruk tidak terjadi pada Nawangwulan. Baiklah, Pati. Usulanmu saya terima. Silakan kembali ke tempat. Hari demi hari antara Jaka Tarub dan Nawangwulan pun berlalu. Mereka saling menyatu dan mengenal satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tapi ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka. Orang itu adalah Laras dan Arya. Laras dan Arya pun berencana untuk menghancurkan pernikahan Nawangwulan dan Jaka Tarub. Aku benci dengan pernikahan mereka. Aku juga sama halnya dengan kamu. Kita harus menghancurkan pernikahan mereka. Tapi apa rencanamu?
Kamu harus membantuku untuk mendapatkan zakat. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi apa imbalan untukku? Sebagaimana imbalannya, aku akan membantumu untuk mendapatkan lawang bulan. Baiklah, aku setuju. Mereka berdua pun terus berusaha untuk menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Namun, akhirnya usaha mereka pun gagal. Setelah pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub yang sudah cukup lama, mereka dikaruniai anak kembar, yang satu perempuan dan yang satu laki-laki. Anak mereka bernama Nawang Asih dan Jaka Tengil. Setelah Nawang Asih dan Jaka Tengil beranjak dewasa, permasalahan antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun semakin bertambah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah pulang Akang rupanya. Iya, memangnya kenapa Dinda? Boleh aku meminta tolong? Minta tolong untuk apa? Tolong jangan api ini, aku sedang memasak nasi. Emangnya Dinda mau kemana? Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Baiklah Dinda. Tapi ingat, Akang tidak boleh membuka kukusan ini. Akang harus bisa dengan janji Akang. Tenang saja Dinda, aku tidak akan lupa dengan janji Akang. Suatu hari, Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Tahulah ia bahwa suaminya lah yang telah menyembunyikan selendang itu. Berarti selama ini Jaka Tarub yang menyembunyikan selendang aku. Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendang yang dicuri oleh suaminya, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke kahyangan dan meninggalkan Jaka Tarub dan anaknya. Akang, aku harus pergi. Tapi Dinda, bagaimana dengan anak kita Nawang Asih? Aku yakin kamu bisa menjaga anak kita. Tapi Dinda, aku tidak sanggup menjaganya seorang diri. Aku percaya kamu bisa menjaga anak kita. Ibu, jangan tinggalkan Asih sendiri. Enggak nak, kamu di sini nggak sendiri, kamu bersama ayah. Aku ingin ibu tinggal bersama kami di sini. Tapi nak, ibu nggak bisa lama-lama di sini. Aku harus kembali ke kayangan. Ibu. Hati-hati Dinda. Nawang Wulan pun pergi, tapi setelah Nawang Wulan kembali ke kahyangan, dia tidak merasakan kebahagiaan, melainkan penderitaan. Penderitaan Nawang Wulan dan keluarganya adalah ketika kahyangan mereka di langit diserbu segerombolan jin jahat pimpinan Raja Bintara yang ingin mempersunting Nawang Wulan dan 6 kakaknya. Keinginan tentu saja ditolak mentah-mentah oleh ketujuh bidadari maupun kedua orang tua mereka. Bisa nggak? Gimana? Apa maksudmu? Gimana Nawang Wulan dengan saudarinya? Apa maksudmu? Bisa seperti itu. Saya pada dia bahwa saya akan bersunting itu anaknya. Ya, kan dulu sekarang beda lagi. Iya, lagi pula, saya seorang ibu tidak akan pernah mengizinkan ketujuh putriku untuk menikah denganmu Bintara. Jangan salahkan saya kalau terjadi sesuatu dengan putrimu. Pasal putriku. Tidak. Putrimu akan saya jadikan istri. Kami tidak takut dengan ancamanmu Bintara. Peperangan pun dimulai. Peperangan antara jin dan keluarga kerajaan pun tak dielakkan lagi. Namun, akhirnya Raja Bintara dan jinnya yang kalah. Kita harus membuat Kalau begitu biar saya saja yang menyelesaikan ibu. tidak. Ayo, pekerjaan. Sendirian lah, ulang lah. Sunting itu istri kalian.